Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel Nagan Flower Gallery. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman hias, khususnya tanaman hias aglonema. Hari ini kita akan memberikan beberapa tips merawat aglonema supaya tidak gampang mati. Jadi apa aja yang harus dihindari supaya aglonema kita tetap sehat dan cantik serta rimbun seperti ini. Ini contohnya ya. Ini contoh yang rimbun dalam satu pot berdesak-desakan anakannya, dan ini sudah kita ambil indukannya. Jadi apa aja yang perlu kita hindari supaya aglonema kita tetap sehat dan tetap cantik. Yang pertama sekali teman-teman yang perlu kita hindari yaitu jangan disiram setiap hari. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan aglonemanya cantik, sehat, dan segar, jangan disiram setiap hari teman-teman. Kalau mau disiram, periksa dulu media tanamnya apakah kering ataupun lembab ataupun basah. Kalau medianya dalam keadaan lembab seperti ini tidak usah disiram lagi. Jadi kita raba seperti ini. Kalau memang masih lembab, jangan disiram teman-teman. Kalau kami menyiramnya seminggu 2 kali. Kalau di saat musim kemarau, kami melihat medianya, kalau memang medianya masih basah, tidak kami siram. Kalau musim hujan aman juga karena kita memakai media yang sangat gembur dan poros teman-teman. Ini contohnya ya. Nah ini dia, kalaupun hujan setiap hari tidak masalah. Karena medianya yang kita pakai gembur dan poros. Ya, itu kunci aglonema supaya tumbuh sehat dan cantik. Selanjutnya teman-teman, pasang paranet ataupun letakkan di bawah penaungan ya. Jadi kalau teman-teman mau aglonemanya tetap sehat, cantik, pasang paranet seperti ini. Ataupun teman-teman bisa menempatkannya di bawah pepohonan ya, ataupun di teras. Yang penting ternaungi, jangan langsung terkena sinar matahari. Nah ini dia salah satu yang perlu kita jaga untuk aglonema kita ya, pasang paranet. Jangan diletakkan langsung terkena sinar matahari karena akan mengakibatkan hangus ataupun gosong daunnya ya. Jadi jangan juga ditempatkan di tempat yang teduh yang tidak terkena matahari sama sekali. Kalau kita tempatkan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari, maka perkembangannya akan melambat. Karena proses pemasakan makanan ataupun zat-zat yang ada dalam media tanam tidak bisa bekerja. Karena tidak terbakar oleh sinar matahari. Nah, ini dia ya yang harus teman-teman jaga. Kemudian teman-teman jangan sering mengganti pot ya, itu yang harus dihindari terutama pemula ya. Jadi kita mengganti potnya ada waktu dan masanya. Waktu kita ganti pot kalau sudah rimbun begini, ini sudah kita ganti potnya ya, karena setiap proses pertumbuhan aglonema step by stepnya kita lihat dari besar kecilnya, tergantung ukuran potnya juga. Kalau sebesar ini boleh kita pakai pot kecil aja. Tetapi kalau udah rimbun begini, naikkan tingkat lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi video tentang pergantian pot sudah kita buatkan juga, teman-teman bisa mengikutinya ya. Karena kita memakai pot sesuai dengan ukuran bunganya, tanaman hiasnya. Kalau tanaman hiasnya kecil, kita tempatkan di pot yang kecil. Contoh begini, ini sudah besar tetapi masih belum rimbun. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan tanamannya. Nah, ini sudah rimbun tetapi karena ukurannya masih bisa di pot yang ini, jadi kita tidak memindahkannya. Nah, walaupun udah punya banyak anakannya. Nah ini dia teman-teman, kita sesuaikan dengan keadaan tanamannya. Walaupun sudah keluar anakan begini, ini belum waktunya kita pindahkan ke dalam pot yang besar karena kita menunggu pertumbuhan dari daun-daun ini. Sementara yang seperti ini juga sama, ini yang sudah kita ambil indukannya teman-teman. Nah ini indukannya yang bekas potongannya ya. Jadi anakannya udah tumbuh besar seperti ini dan sudah seperti ini. Ini indukannya juga tidak ada lagi, sudah kita potong, nampak ya, itu dia.
Nah, jadi ini sudah kita potong juga teman-teman. Sudah kita ambil indukannya. Inilah cara supaya teman-teman bisa merawat aglonema bisa secantik dan sesehat ini. Jadi hindari mengganti pot sebentar-sebentar ya. Kita ganti pot sesuai dengan ukuran dan waktunya. Jangan seminggu sekali kita ganti pot. Itu akan mengakibatkan aglonema kita menjadi stres. Nah, jadi upayakan rutin mengganti potnya. Apakah 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Jadi rutin ataupun kita lihat sesuai dengan ukuran dan besar dan kecilnya tanaman hias kita. Selanjutnya teman-teman, supaya pertumbuhan aglonema kita jadi sehat dan kuat ya seperti ini kita berikan pemupukan. Apakah pemupukannya vitamin ataupun kita memberikan perangsang pertumbuhannya ataupun pupuk kandang ya, atau disebut juga dengan kohe ya. Apa aja boleh, yang penting aman untuk tanaman hias. Jadi teman-teman jangan dibiarkan tidak diberi pemupukan ataupun vitamin, karena pertumbuhannya tergantung dari vitamin yang kita berikan dan tergantung dari media yang kita pakai. Kalau medianya kita pakai yang penuh dengan zat hara ataupun perkembangan pemupukannya cocok untuk tanaman, nah, insya Allah tanaman hias kita akan tumbuh sehat, subur, dan cantik serta cepat. Untuk pemupukannya, teman-teman boleh memupuknya dengan pupuk organik cair ataupun teman-teman bisa meracik sendiri sesuai dengan apa yang sudah teman-teman biasa berikan ya. Jadi untuk pemupukan bebas aja apa yang cocok dan sesuai dengan tanaman hias kita. Jadi buat teman-teman jangan sering-sering menggemburkan media tanamnya. Media tanamnya kalau sering-sering kita gemburkan akan merusak akar maupun tekstur dari medianya ya. Jadi rutin aja kita gembur-gemburkan medianya supaya aman untuk akar maupun untuk pertumbuhan dari aglonema kita. Jadi jangan sering-sering digemburkan. Jadi periksa aja medianya, kalau memang masih gembur seperti ini tidak perlu kita gembur-gemburkan. Jadi pengemburan penting tetapi jangan sering dilakukan teman-teman. Kalau sering kita lakukan penggemburan media tanam, takut terkena akar yang mengakibatkan daunnya lonyot mati satu persatu dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan aglonema yang secantik dan secerah seperti ini. Ini alhamdulillah sehat sekali teman-teman, daunnya merah merona. Ini berdasarkan pertumbuhannya berdasarkan dari media tanam yang kita pakai dan juga penempatannya. Kalau penempatannya pas, kita tempatkan di bawah paranet seperti yang kita sebutkan tadi ya. Ini di bawah penaungan. Kalau kita tempatkan di bawah penaungan, insya Allah aman untuk daunnya. Jadi daunnya pun kuat, lebih tebal. Ini teksturnya lebih tebal teman-teman. Dan juga ini teman-teman merah sekali, alhamdulillah ya. Hasil perawatan greenhouse flower gallery, pertumbuhannya cantik dan sehat. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti video kami dari pertama sampai terakhir. Bagaimana cara merawat aglonema supaya tumbuh sehat dan cepat punya banyak anakannya. Ini tinggal anakannya aja teman-teman. Sementara indukannya sudah kita potong. Ini dia bekas potongan. Sudah kita potong supaya pertumbuhan anakannya ini tetap aman ya. Nah, jadi ini sama juga sudah kita potong indukannya. Dan ini juga sudah kita potong indukannya. Kita tinggalkan anakannya. Alhamdulillah tumbuh besar begini ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya beberapa cara yang sudah kita paparkan. Jadi kesimpulan yang akan kita buat yaitu kesalahan merawat aglonema yang perlu kita hindari terutama bagi pemula ya. Yang pertama sekali, jangan disiram setiap hari teman-teman. Ya, sudah kita paparkan penjelasannya tadi, jangan kita siram setiap hari.
dan pasang paranet ataupun tempatkan di tempat yang teduh tetapi tetap terkena sinar matahari supaya pertumbuhannya tetap bagus ya. Apalagi untuk proses pertumbuhan dari aglonema kita supaya tumbuh sehat. Selanjutnya, jangan sering mengganti pot ya. Jangan sering. Jadi kalau kita ganti pot rutin aja teman-teman, kalau mau melakukannya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang penting rutin dan sesuai dengan ukuran dan besar kecilnya tanaman. Itu baru. Kalau kecil tanaman kita pakai pot kecil. Kalau besar tanaman kita pakaikan pot yang besar ya. Dan selanjutnya teman-teman, kesimpulan selanjutnya yaitu diberi kohe ataupun pupuk lainnya. Itu terserah teman-teman mau pakai pupuk apa, organik ataupun pupuk yang sudah diracik ya. Ya terserah, yang penting cocok untuk tanaman hias ya. Diberi kohe boleh ataupun yang lainnya sudah kita jelaskan tadi. Oke, sering-sering menggemburkan media tanam itu yang perlu kita hindari. Kalau memang sering-sering menggemburkan media tanam maka akan mengakibatkan akarnya menjadi takut terkena akar ya, bukan menjadi takut terkena akar, dia mengakibatkan aglonema kita menjadi pertumbuhannya tidak bagus dan tidak maksimal. Oke teman-teman, itulah dia pemaparan tentang beberapa cara merawat aglonema supaya tidak gampang mati. Itu yang perlu kita hindari. Dan apalagi yang perlu kita sampaikan sudah kita sampaikan semuanya. Kalau teman-teman ada yang belum jelas silakan ikuti video kami dari pertama cara merawat aglonema, cara merawat memberi pemupukan sudah kita videokan semuanya. Jadi teman-teman tinggal mengikutinya aja. Ya, oke, selesai video kita hari ini. Jumpa lagi kita dengan tema selanjutnya ya. Terima kasih banyak, ikuti terus ya video kami supaya teman-teman tidak gagal dalam merawat tanaman hias. Oke, makasih.